Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel My Word Math bersama saya Aditya Febrianto. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan aljabar ya di episode 1 kemarin. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar aljabar ya di episode 2 ini. Jadi apa saja yang akan kita bahas di episode 2 kali ini ya? Yang pertama ada variabel dan konstanta. Kemudian ada koefisien suku dan bentuk aljabar. Kemudian yang terakhir ada operasi dasar pada bentuk aljabar. Ya, yang pertama, apa itu variabel dan konstanta? Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Jadi variabel adalah simbol, biasanya huruf, yang digunakan untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya, atau yang nilainya bisa berubah. Nah, huruf ini bisa berupa nilai X, Y, atau Z ya. Mungkin teman-teman pernah lihat ya variabel itu. Kemudian, konstanta adalah nilai tetap dalam suatu ekspresi atau persamaan aljabar. Nah, bagaimana contohnya? Misalkan di sini ada bentuk aljabar seperti ini ya. X plus 5 sama dengan 7. Yang manakah variabel dan konstantanya, teman-teman? Nah, untuk variabelnya di sini adalah nilai X-nya ya. Jadi X itu kita anggap belum diketahui ya nilai X-nya. Itu disebut dengan variabel. Kemudian 5 dan 7 merupakan konstantanya. Jadi konstanta itu adalah nilai yang tetap gitu. Jadi 5 sama 7 adalah nilai yang tetap disebut konstanta seperti itu. Lalu di sini yang kedua ya. Apa itu koefisien, suku, dan bentuk aljabar? Jadi koefisien adalah angka yang mengalihkan variabel dalam suatu suku aljabar. Dan suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Kemudian bentuk aljabar adalah ungkapan matematika yang terdiri dari variabel, konstanta, koefisien, dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya mungkin teman-teman pernah dengar istilah ini ya, koefisien itu apa, suku gitu ya. Nah, mari kita lihat contohnya. Bagaimana contoh di Oke. Di sini yang pertama untuk contoh yang bentuk aljabar ya. Jadi contoh bentuk aljabarnya, misalkan ekspresi matematikanya seperti ini, 2x kuadrat plus 3x dikurangin 5 sama dengan 7, itu bentuk aljabar ya teman-teman. Lalu yang mana koefisiennya? Jadi koefisien itu tadi pengertiannya bilangan yang mengalihkan variabel ya. Ya di sini variabelnya itu adalah x-nya. Jadi yang mengalihkan itu adalah bilangannya yang sebelah variabelnya. Nah, di sini koefisiennya adalah 2 sama 3 ya. Berarti 2 sama 3 ini adalah koefisiennya, di mana bilangan 2 sama 3 itu mengalihkan variabel si X-nya gitu. Kemudian yang sukunya, jadi contoh sukunya di sini adalah bilangan yang memisahkan antara plus sama minusnya. Nah, di sini contohnya adalah 2x kuadrat, 3x sama 5. Nah, itu contoh sukunya dalam bentuk aljabar. Nah, ada istilah lain di sini, ada namanya derajat suku. Nah, derajat suku ini di sini kita melihat dari pangkat variabelnya ya. Nah, di sini misalkan 2x kuadrat, pangkat variabelnya itu adalah pangkat 2 ya. Jadi disebutnya suku berderajat 2. Kemudian yang 3x di sini pangkat variabelnya 1, jadi disebutnya suku berderajat 1. Lalu yang 5 ya di sini nggak ada variabelnya, jadi variabelnya itu pangkatnya 0 ya. Jadi suku berderajat 0 di sini untuk 5. Lalu yang poin yang ketiga ya, untuk operasi dasar pada bentuk aljabar. Nah, apa itu ya? Jadi operasi dasar pada bentuk aljabar meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian terhadap suku-suku di aljabar, teman-teman. Nah, di sini contohnya misalkan untuk bagian penjumlahan,
kita bisa menjumlahkan untuk suku yang sederajat ya. Misalkan 2x plus 3x itu sama dengan 5x. Nah, 2x sama 3x ini kan sederajat ya, karena 2x itu variabelnya pangkat 1 dan 3x itu variabel x-nya pangkat 1 juga. Jadi bisa kita jumlahkan menjadi 2x ditambah 3x, bisa kita jumlahkan menjadi 5x, seperti itu. Lalu yang bawahnya di sini ada x kuadrat ditambah 2x kuadrat. Karena ini sederajat ya, variabelnya pangkat 2, jadi bisa kita jumlahkan menjadi x kuadrat ditambah 2x kuadrat menjadi 3x kuadrat, seperti itu. Lalu untuk yang bawah di sini bisa kita lihat bahwa 3x kuadrat ditambah 4x kuadrat 3x kuadrat ditambah 4x itu kan variabelnya tidak sederajat ya. Karena yang 3x kuadrat di sini pangkatnya 2 dan yang 4x itu pangkatnya 1 ya. Jadi nggak bisa kita jumlahkan. Jadi ekspresinya tetap kita pertahankan seperti ini ya. Jadi kita tetap menulis seperti 3x kuadrat ditambah 4x. Tidak bisa kita jumlahkan karena derajatnya berbeda. Lalu untuk bagian pengurangan di sini sama ya. Untuk yang sederajat bisa kita kurangkan, misalkan 7x dikurangin 4x itu menjadi 3x. Lalu yang 2x kuadrat dikurangin x kuadrat, di sini sederajat ya, pangkat 2, bisa kita kurangkan menjadi x kuadrat. Lalu yang 3x kuadrat dikurangin 2x, di sini beda derajat, jadi nggak bisa kita kurangkan ya. Jadi ekspresinya kita pertahankan seperti ini. Lalu yang perkalian di sini untuk yang perkalian ini sifatnya sama seperti di sifat eksponen ya. Mungkin nanti saya akan memberikan video yang terpisah terkait sifat eksponen. Jadi dalam perkalian di sini bisa kita kalikan suku aljabarnya walaupun derajatnya berbeda ya. Misalkan 3x kuadrat dikali 2x, di sini kan derajatnya beda ya, antara 3x kuadrat itu derajatnya 2 dan 2x itu derajatnya 1, tapi bisa kita tetap kalikan ya. Misalkan 3x kuadrat dikali 2x ini bisa kita kalikan menjadi 6x pangkat 3 gitu ya. Jadi x kuadrat di sini dikalikan dengan x bisa berubah menjadi x pangkat 3. Nah, itu termasuk ada sifat eksponen ya. Mungkin saya akan dijelaskan di video yang terpisah. Lalu untuk perkalian 2x dikali 5 bisa kita kalikan menjadi 10x, seperti itu. Jadi dalam perkalian bisa kita kalikan walaupun derajatnya berbeda, seperti itu. Lalu untuk pembagian di sini walaupun derajatnya beda bisa kita bagikan juga. Misalkan 6x pangkat 4 dibagi dengan 3x, ini sama dengan 2x pangkat 3, seperti itu. Ini sama ya, kita gunakan sifat eksponen. Kemudian 8x pangkat 3 dibagi 2x kuadrat, ini menjadi 4x, seperti itu. Oke, untuk 3 poin tadi sudah kita bahas ya untuk episode 2 kali ini. Kemudian untuk video selanjutnya, untuk di episode ketiga di sini kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi aljabar, misalkan tentang komutatif, asosiatif, dan distributif ya. Kemudian ada tentang identitas dan inverse, seperti itu teman-teman. Oke, cukup sekian pembahasan di episode 2 kali ini ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh ya di subscribe dulu supaya channel ini bisa berkembang di waktu yang mendatang. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang telah menonton video ini. Stay tune ya teman-teman. Saya izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.